Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas teori SBMPTN ekonomi untuk bab sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Kemudian manfaat yang didapatkan dari sistem ekonomi yang pertama, mendorong pihak-pihak tertentu untuk menjadi rumah produsen. Kemudian sebagai cara untuk mengatur serta mengolah kegiatan pihak-pihak tertentu dalam perputaran roda perekonomian. Ketiga, sebagai sistem sehingga pemerataan hasil produksi bisa dilakukan ke seluruh lapisan yang berkecimpung dalam kegiatan perekonomian. Kemudian, macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Kita mulai dari sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional yaitu sistem ekonomi masyarakat yang turun-menurun mengandalkan alam dan tenaga kerja. Sistem ini memiliki ciri-ciri yang pertama, produksi hanya untuk kelompok. Kedua, sistem barter atau tukar-menukar. Ketiga, tidak ada pembagian kerja. 4. Pemecahan masalah berdasar aturan ataupun tradisi yang berlaku. Kelima, teknik produksi yang turun-temurun. Sistem ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama, kegiatan dilakukan tidak hanya untuk diri sendiri, sehingga tidak adanya persaingan. Kemudian kekurangannya yaitu produktivitas yang rendah menyebabkan kreasi individu yang tidak tampak dan tidak terlihat mencari keuntungan. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar dapat diartikan sebagai kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dilakukan oleh pihak swasta. Dalam buku Adam Smith, sistem ekonomi ini diserahkan kepada masyarakat. Untuk ciri-ciri sistem ekonomi pasar yang pertama, hak milik seorang diakui. Kemudian tujuan utamanya mencari keuntungan, tidak ada campur tangan pemerintah, dan yang terakhir, faktor produksinya bebas. Adapun kelebihan serta kekurangan dalam sistem ekonomi pasar ini. Untuk kelebihannya yaitu adanya motif ekonomi, daya kreasi dan inovasi dari setiap individu menyebabkan efisiensi dan hasil produksi yang berkualitas tinggi. Kemudian kekurangannya yaitu memungkinkan terjadinya pemilik modal yang bertindak sesuka hati, persaingan tidak sehat, serta eksploitasi terhadap faktor produksi yang tidak terkontrol. Selanjutnya, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi ini bertumpu kepada komando atau perintah dari pemerintah pusat yang mengatur secara keseluruhan perekonomian di suatu negara. Pemerintah ini memiliki hak penuh atas kegiatan-kegiatan ekonomi, baik itu dalam proses produksi, industri yang bisa beroperasi, dan hampir secara keseluruhan merupakan hak dari pemerintah sebagai pemegang tertinggi perputaran roda perekonomian di suatu negara. Adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu hampir secara keseluruhan yang termasuk dalam kegiatan perekonomian seperti produksi, konsumsi, distribusi diatur oleh pemerintah. Kemudian kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat seperti kegiatan swasta tidak diakui sehingga kebebasan dalam berekonomi menjadi terbatas. Kemudian adanya pembagian kerja serta jenis pekerjaan diatur oleh pemerintah dan regulasi yang ada diatur oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah berperan sebagai pengawas yang mengendalikan kegiatan perekonomian, sedangkan swasta sebagai pihak yang memiliki kebebasan dalam menentukan kegiatan perekonomian yang ingin dilakukan.
Sistem ekonomi campuran ini terdapat gabungan dari sistem ekonomi seperti sistem ekonomi komando dan pasar. Dalam sistem ekonomi campuran ini, terdapat interaksi terjadi antara pemerintah dan pihak swasta. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yang pertama, terdapat pembagian peran yang seimbang antara pemerintah dan swasta terhadap kegiatan perekonomian. Kedua, terdapat campur pemerintah terkait mekanisme dan kebijakan dalam kegiatan perekonomian. Dan yang terakhir, hak milik perseorangan diakui dengan cara tidak memberikan kerugian untuk kepentingan umum. Baik, cukup sekian pembahasan teori SBMPTN Ekonomi untuk bab sistem ekonomi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.